Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Oksilia dari Pendidikan Bahasa Inggris 5. Saya ingin menjelaskan tentang Unit 6 Pendidikan dan Pembudayaan dalam mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Mari kita mulai pembahasannya. Ya, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Sedangkan pembudayaan merupakan proses cara pembuatan, membudayakan segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Pendidikan dalam lingkup kebudayaan nasional tidak saja terpisahkan dari budaya, falsafah dan amanat konstitusional bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai wahana untuk mewujudkannya dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara senyatanya. Menurut Semiawan pada tahun 1993, dalam konteks yang luas, pembangunan sistem pendidikan nasional merupakan suatu pendekatan budaya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran manusia secara kreatif menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. Sehingga suatu proses pendidikan selalu mengandung makna pembudayaan apa yang terjadi di masyarakat. Isi pendidikan tersebut dengan demikian pendidikan memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekedar pembelajaran karena mendidik berimplikasi membudayakan. Dalam suatu konsep sederhana, pembudayaan adalah proses pencapaian hasil yang permanen berupa penghayatan segenap pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan, sehingga dengannya individu yang bersangkutan mampu membuat atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya dan atau kehidupan orang lain di luar. Selain makna tersebut, di luar pendidikan formal, pada umumnya proses pembudayaan atau yang biasa disebut enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap senior terhadap anak-anak atau orang yang dianggap lebih muda. Tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku atau keluarga biasanya diturunkan kepada generasi berikutnya melalui proses enkulturasi. Di dalam keluarga lah kali pertama anak-anak mendapat pengalaman dini langsung. Pola asuh yang baik akan digunakan sebagai bekal di hidupnya pada kemudian hari melalui latihan fisik, sosial, mental, emosional, bahkan spiritual. Pola asuh ini merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan dan pembudayaan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, atau yang biasa disebut dengan pembudayaan. Disinilah proses pembudayaan biasanya terjadi secara informal dalam keluarga, komunitas budaya suatu suku atau komunitas budaya suatu wilayah. Proses pembudayaan enkulturasi adalah upaya untuk membentuk perilaku dan sikap seseorang yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sehingga setiap individu dapat memainkan perannya masing-masing. Dengan demikian, ukuran pembelajaran dalam konsep enkulturasi adalah perubahan perilaku siswa tanpa mengabaikan budaya. Perolehan kebudayaan oleh manusia terjadi melalui proses yang disebut pendidikan. Pendidikan adalah jalur mewariskan atau mewarisi kebudayaan, akan tetapi pewarisan melulu tidaklah cukup sebagai tujuan pendidikan. Dengan upaya pendidikan, kita perlu membuat anak-anak didik itu kreatif dan berinisiatif. Dalam hal ini tidak boleh lepas dari koridor pembudayaan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan. Sedangkan kebijakan pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah tanpa diskriminatif dan perlakuan yang sama terhadap etnis di Indonesia. Aspek pendidikan adalah arah tujuan atau sasaran yang diperhatikan dan dibina serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan segala aktivitas yang bersifat pendidikan.
Aspek-aspek pendidikan adalah pembinaan, tingkah laku, perbuatan. Pendidikan adalah pendidikan diri pribadi, pendidikan diperankan di berbagai pusat lembaga, pendidikan diarahkan sebagai keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian, pendidikan berlangsung sepanjang hidup, pendidikan adalah persiapan penyesuaian yang intelijen terhadap perubahan sosial, pendidikan harus mengabdi kepada seluruh masyarakat. Pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur, pendidikan jiwa nasionalisme seimbang dengan jiwa internasionalisme, dan pendidikan agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakteristik dan bangsa. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis, serta bersosialisasi dengan norma-norma nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Pendidikan adalah upaya membangun budaya suatu masyarakat sehingga tercipta kehidupan modern, maju, dan harmoni yang didasari oleh nilai-nilai budaya yang diyakini bersama oleh suatu masyarakat. Sekolah sering berada dalam posisi yang kurang mengenakan. Dalam masyarakat, di suatu pihak pandangan dan harapan masyarakat begitu tinggi terhadap sekolah dan cenderung berimplikasi bahwa sekolah can do everything and can solve all problems. Sehingga orang tua sering berpendapat bahwa dengan memasukkan anaknya ke sekolah, segala pendidikannya akan beres. Di pihak lain, sebagai penyelenggara pendidikan, sekolah sering dilihat sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Segala fenomena masyarakat yang bisa dihubungkan dengan tingkat keterdidikan pelaku-pelakunya yang terlibat merupakan implikasi negatif akan secara otomatis dikaitkan dengan pendidikan, dan sehubungan dengan ini, sekolah sebagai institusi pendidikan akan langsung menjadi sorotan. Sementara perilaku masyarakat berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya, fenomena seperti korupsi, kebrutalan massa, amuk massa, kerusuhan, main hakim sendiri, kekurang disiplinan, merapuhnya sopan santun dan sejenisnya akan dihubungkan dengan kegagalan pendidikan, dan ini paling tidak sebagiannya dianggap kegagalan sekolah. Hasil pendidikan di sekolah memang tidak sepenuhnya bisa dihubungkan dengan kebobrokan yang ada di masyarakat. Demikian juga berbagai situasi sosial, politik, ekonomi, dan hukum masyarakat yang ada dalam posisi krisis tidak mesti berkaitan dengan hasil pendidikan di sekolah. Secara mikro, peranan metodologis didaktis guru dengan segala kiatnya digunakan akan cukup menentukan berbagai jauh sisi efektif siswa terhadap suatu mata pelajaran bisa diaktifkan dalam proses pembelajaran sehingga menggugah dan membangkitkan penghayatannya terhadap apa yang dipelajarinya. Dari sudut pandang lain, dituntut juga bahwa guru tidak hanya menekan instructional effects mata pelajaran yang diajarnya, tetapi juga memberikan perhatian yang cukup terhadap nurturing effects yang menyertai proses belajar mengajarnya itu. Di samping sebagai pengajar, guru adalah pendidik dan pembudaya. Guru dituntut untuk membudayakan apa yang diajarkannya kepada peserta didik, misalnya di bidang pendidikan bahasa Inggris. Proses belajar mengajar bisa diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai ketelitian, keuletan, kejujuran, kerapihan, sekaligus penghayatan terhadap pendidikan bahasa Inggris sebagai disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan, sehingga pendidikan bahasa Inggris tidak perlu menjadi momok menakutkan pada peserta didik. Hadi Wardoyono menekankan bahwa guru sebagai pendidik harus mampu menggugah hati peserta didik untuk mempraktikkan atau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran, dan juga harus menyadari bahwa proses ini berlangsung
tahap demi tahap, serta memerlukan integritas dan keteladanan yang mantap dari guru itu sendiri. Dalam pengertian yang luas, setiap bagian dari ikhtiar pendidikan tidak hanya harus mengacu pada nilai-nilai budaya bangsa, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai tersebut pada peserta didik melalui pendidikan nasional. Dilakukan upaya memajukan kebudayaan nasional yang harus diartikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kemampuan intelektual dan profesional, sikap, watak, dan kepribadian manusia Indonesia yang demokratis dan berbudaya. Dalam era teknologi dan derasnya arus globalisasi dewasa ini, pendidikan untuk memantapkan integritas nilai-nilai budaya dan integritas bangsa menempati posisi yang sangat krusial. Sering terjadi bahwa kemajuan iptek dan kesejahteraannya dicapai oleh suatu masyarakat bangsa dengan mengorbankan identitas dan kepribadian bangsanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita dihadapkan pada tantangan dalam menyusun program pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa. Pada dasarnya, pendidikan dan pembudayaan adalah hal yang saling menyangkut dan tidak bisa dipisahkan karena mereka saling terkait. Ya, begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.